Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Kita ada di penghujung Ramadan dan kita berada di penghujung program-program amal yang telah kita susun selama Ramadan. Maka ada dua kemungkinan kita merasa telah sukses dalam beramal di bulan Ramadan, merasa maksimal segala-galanya, maksimal qiyamul lailnya, maksimal puasanya, maksimal sodakohnya, maksimal berbuat baiknya, maksimal meninggalkan maksiatnya. Atau kita merasa ya ini gagal Ramadan ini, seperti Ramadan tanpa kesan sama sekali. Yang akan kita bicarakan adalah seandainya Anda orang yang telah merasa sukses dalam beramal, hebat, betul-betul luar biasa. Kalau hitung-hitungan khatam Quran, saya khatam sekian kali. Kemudian hitung-hitungan sedekah, udah ratusan juta udah saya keluarkan sedekah itu. Pokoknya merasa hebat dalam kita mengalami Ramadan ini, sehingga merasa puas dengan sukses Ramadan ini. Bapak sekalian, seandainya kita termasuk orang yang Allah berikan kesuksesan beramal di bulan Ramadan, apa yang mesti kita wujudkan berikutnya? Yang pertama, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bahwa dalam keseluruh kesuksesan dan keseluruhan sukses yang kita telah lakukan dalam beramal itu semata-mata adalah fadlullah, karunia Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita dimudahkan Allah untuk melakukan amal saleh, semata-mata taufik dari Allah Ta'ala. Seandainya kita tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, mungkin kita malam gak bisa bangun, gak kuat tarawih, gak bisa walaupun serkaat, gak pernah baca Quran. Kita bisa melakukan segala macam amal semata-mata karunia Allah Ta'ala. Allah mendidik kepada kaum muslimin, kaum mukminin, adab yang mesti dimilikinya ketika dia telah merasakan kenikmatan, segala macam kenikmatan, termasuk kenikmatan sukses melakukan sesuatu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang Anda rasakan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dan jangan Anda merasa dengan amal Anda yang hebat tentang Islam itu Anda berjasa dengan Islam. Yamununa alika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka merasa berjasa kepada engkau ya Muhammad dengan mereka masuk Islam. Katakan pada mereka, kalian tidak berjasa kepadaku dengan keislaman kalian, tapi justru Allah lah yang telah berjasa dengan memberikan karunia iman kepada kalian kalau kalian jujur mengakui nikmat Allah Ta'ala. Sehingga yang mesti pertama kali ada di dalam diri kita adalah perasaan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan kita bisa melakukan amal-amal yang telah kita lakukan tersebut. Sehingga mengucapkan kebiasaan yang kita ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah lah pekerjaan baik amal soleh itu terwujud. Kemudian yang kedua, hendaknya muncul ada rasa kekhawatiran kalau amal itu tidak diterima. Kita tidak tahu persis apakah nasib amal kita diterima Allah atau tidak. Dan itu bukan perasaan putus asa, enggak. Itu perasaan sifatul mukminin yang Allah katakan dalam ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang mukmin itu orang-orang mereka banyak melakukan amalan-amalan taat,
banyak memberi, banyak sedekah, banyak taat, ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi bersama dengan banyaknya ketaatan yang mereka lakukan itu, hati mereka ada rasa takut. Hati mereka ada rasa takut. Sampai Aisyah katakan, ya Rasulullah, ahumul ladina yani yashrabun al-khamra wa yasrikun. Apakah mereka itu minum khamar, mencuri, kok mereka itu takut? Oh enggak ya Aisyah, kata Nabi. Enggak. Bukan. Tapi mereka ini orang yang bahkan mereka itu yusallun wa yasumun wa tasaddaqun. Mereka bahkan orang sholat, puasa, sedekah. Tapi bersama dengan itu semuanya mereka yakhafun, khawatir kalau amal mereka tidak diterima Allah Ta'ala. Justru di balik perasaan begini ini, apa yang akan terjadi? Satu, dia nggak akan terhinggapi penyakit ujub. Apa yang dia ujubkan, yang dia sombongkan, yang dia angkuhkan, yang dia ujubkan, kalau dia tidak tahu amal dia diterima atau tidak. Yang kedua, dia akan memperbanyak amal kebaikan. Seandainya yang ini tidak diterima, dia berharap amal yang ini diterima Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia akan selalu mengalahkan muhasabah, evaluasi amal. Jangan sampai ada amal yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga yang ada justru ada kebaikan yang bertumpuk-tumpuk pada orang tersebut. Ini sifatul mukminin, yaitu ada kekhawatiran kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Iya, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, setelah selesai bangun Ka'bah, yang bangun orangnya betul-betul jelas-jelas bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa katanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Setelah kita beramal dengan memaksimalkan amal kita, maka jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal yang kita lakukan. Yang keempat, secara singkat, jangan pernah bersandar kepada amal. Jangan pernah bersandar kepada amal. Tetaplah bersandar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata dengan amalnya itu. Wala anta ya Rasulullah wala ana, termasuk saya. Illa ayataghammadan ya Allah birahmatin wa hafdrin, kecuali Allah mencurahkan rahmat yang beraku dan karunia-Nya. Hadis ini menjelaskan tidak ada seorang pun masuk surga semata-mata dengan amalnya. Padahal banyak ayat dan hadis mengatakan jazam bima kanu ya'malun, masuknya mereka ke surga adalah balasan Allah bagi orang mereka beramal. Kok ini hadisnya tidak ada orang masuk surga semata dengan amalnya? Mesti kita fahamkan. Maksudnya, amal kita ini bukan harga surga. Sehingga seperti orang jual beli, kita lepaskan uang 100.000, kita mendapatkan umpamanya alat cukur umpamanya. Ya, alat cukur ini harganya 100.000. Amal kita ini harganya bukan harga surga. Amal kita bukan harga surga. Artinya kita beramal mendapatkan surga, berarti surga harganya sekelas amal kita, enggak. Surga itu mahal, enggak bisa dibeli dengan harga amal kita. Ibaratnya kalau kita tamsilkan amal kita ini, kalau di total, direkap total, itu umpamanya sampai mencapai 100 miliar. Umpamanya hebatnya amal kita sampai mencapai 100 miliar nilainya. Harga surga itu 100 triliun. Sehingga tidak ada orang yang bisa membayar harga surga semata dengan amalnya. Orang bisa mendapatkan surga semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berkesimpulan yang salah kalau itu nggak perlu amal. Enggak. Amal itu menjadi syarat yang Allah syaratkan orang untuk masuk surga. Sehingga tetap harus beramal. Kemudian yang kelima,
Setelah kita beramal ini, hendaklah banyak-banyak istighfar. Sifat yang Allah sebutkan tentang orang-orang mukmin, mereka adalah orang mengiringi kebaikan mereka dengan istighfar. Ketika Allah memerintahkan kita istaqimu ilaih wastaghfiruhu. Istiqomahlah kalian untuk menjalani agama Allah dan beristighfarlah. Perintah istiqomah kemudian diiringi dengan perintah beristighfar, artinya sehebat apapun amal yang kita lakukan ada nilai kekurangannya. Sadar atau enggak? Contoh, kita ini sholat. Apa kita sangka sholat kita itu 100% sudah memenuhi apa yang Allah izinkan? Berapa banyak sholat kita yang kita sertai dengan tidak khusyuk? Tidak khusyuk. Kemudian ada yang tidak pas dengan sholat kita. Sifat orang mukmin itu mengiringi ketaatannya dengan istighfar. Karena dia menyadari persis bahwa bersama dengan ketaatan dia sehebat apapun itu ada kekurangannya. Allah ketika menceritakan tentang orang-orang mukmin yang malamnya itu begadang sholat malam, bukan gapli, bukan begadang yang haram. Apa yang dilakukan di waktu sahur? Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka orang yaitu beristighfar di waktu sahur. Selesai sholat, apa tuntunan wiridnya? Membaca diantaranya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholat itu bukan maksiat, taat. Tapi kita diperintahkan baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian selesai kita Nabi selesai berdakwah 23 tahun al-out. Dalam dakwahnya itu apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sehingga nanti kita betul-betul selalu mengiringi perbuatan baik kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? 5 atau ke-6? Yang ke-5 atau ke-6 yaitu hendaknya betul-betul kita menjaga dari pembatal amal, perusak amal. Ketika kita telah beramal itu bukan berarti sudah aman, belum aman. Ada yang bisa merusak amal kita. Di antaranya umpamanya riya, kita pamer-pamerkan kepada orang. Amal yang kita lakukan itu kita pamer-pamerkan pada orang. Ini bisa merusak amalan kita. Atau bahkan yang lebih gede daripada itu syirik, umpamanya menghapuskan total seluruh amal kita. Sehingga begitu kita sudah beramal itu, kita masih punya kewajiban untuk menjaga amal, mengawal amal kita supaya ibaratnya sampai tujuan, selamat sampai tujuan diterima Allah Ta'ala. Ini adalah mengawal amal yang sudah dilakukan dengan cara tidak melakukan hal yang bisa membatalkan yaitu amal kita. Para sekalian, ini sekilas yang kita lakukan, yang kita bisa sampaikan. Kita insya Allah bersiap-siap untuk berbuka. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan tetap memberikan semangat kepada kita, taufik untuk kita tetap semangat di akhir bulan Ramadan. Yang belum sempat bersedekah, disempatkan sedekah. Sempatkan sedekah, kadang 100 ribu atau berapa, disempatkan sedekah. Kemudian yang Qur'annya masih kurang, ini ditambah lagi, dikebut, disediakan waktu khusus. Salat malamnya diusahakan ini dimaksimalkan, sehingga bagaimana menutup akhir amal kita dengan sesuatu yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan dengan akhir amalan itu, penutupannya amal itu. Maka tutuplah amal kita dengan yang terbaik, biar kita masuk orang yang husnul khatimah dalam berRamadan. Sehingga Ramadan yang husnul khatimah, Ramadan yang kita tutup dengan kebaikan.
Semoga manfaat bagi kalian. Minta maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.